Selamat datang di jam 8 Worldwide bersama gue Irfan Rapsodi di Oh Gitu Ya. Hari ini seperti biasa gue akan menceritakan sebuah kisah pembunuhan dari Vietnam karena didasari oleh sakit hati. Ini dia. Pada tanggal 7 Juli 2015 di kota Con Tang, Provinsi Binh Phuong, Vietnam. Ketika itu pada pukul 7 pagi ya, seorang asisten rumah tangga atau ART ini datang ke rumah majikannya untuk melakukan pekerjaannya seperti biasa. Tetapi ketika ia ingin masuk melalui pintu belakang rumah tersebut, ternyata pintunya terkunci. Akhirnya dia mencoba masuk melalui pintu depan. Dan ini hal yang tidak biasa ia lakukan karena dia selalu lewat pintu belakang. Ketika dia mencoba masuk melalui pintu depan, ternyata pintu depannya tidak terkunci. Akhirnya masuklah dia ke rumah majikannya lewat pintu depan. Saat sudah masuk, ia dikagetkan dengan adanya tubuh para majikannya yang penuh dengan darah dan sudah tidak bernyawa. ART tersebut langsung berteriak, panik, dan langsung menelpon polisi. Supaya kita terbayang ya, jadi rumahnya itu jatuhnya tuh seperti villa atau cottage ya, saking besar dan luasnya. Nah, asisten rumah tangga tersebut tinggal di bangunan terpisah dari rumah utama, tetapi masih dalam lingkungan tersebut ya. Jadi kebayang ya. Makanya si ART-nya ini selalu masuk melalui pintu belakang. Jadi jangan kita bayangkan ada rumah, depannya pagar, masuk langsung pintu depan, nggak kayak gitu ya. Kenapa rumahnya itu besar banget ya? Karena sang pemilik rumah dan juga korban ini adalah seorang pengusaha kaya raya berbisnis di bidang kayu bernama Lee Van Mi, berusia 47 tahun ya. Di mana workshop dan pabrik kayunya ini persis berada di sebelah rumahnya dan ia mempekerjakan sekitar 100 orang di bisnis miliknya. Di dalam rumah itu terdapat mayat dari Lee Van Mi sendiri, istrinya bernama Nguyen Lee Ting An Nga, dan kedua anaknya yang satu bernama Lee Ti An Lin, seorang perempuan, dan juga Lee Kwok An, berusia 15 tahun. Dua keponakannya, Du Ngoc To Nu dan juga Du Min Phi. Jadi ada Lee Van Mi dan istrinya, kedua anaknya, dan dua keponakannya yang sedang menginap di rumah itu ya. Polisi pun bergerak cepat menangani kasus itu. Selama 3 hari, polisi mengolah TKP, memeriksa barang bukti, dan memeriksa saksi-saksi. Pada awalnya polisi ini mengira ini adalah kasus pembunuhan akibat persaingan bisnis atau ada sindikat penjahat yang ingin merampok rumah itu. Tetapi setelah diselidiki lebih lanjut, polisi ini menginvestigasi dua orang yang diduga adalah pembunuhnya, bernama Nguyen Hai Duong dan juga Fu Van Tien. Dan salah satu dari mereka ternyata orang dekat anggota keluarga Lee Van Mi. Nguyen Hai Duong lahir pada tahun 1991. Setelah lulus SMA pada 2010, dia masuk kuliah di Binh Duong Industrial College. Tetapi harus drop out di tahun pertama dan memutuskan untuk bekerja sebagai buruh di perusahaan kayu. Nah, pada 2013 dia bertemu dengan Lee Tian Lin, anak dari Lee Van Mi, di sosial media ya. Mungkin dating apps gitu, seperti itulah. Hubungan mereka pun tumbuh menjadi hubungan romantis antara Duong dan juga Lin. Mereka pun pacaran. Hingga pada akhirnya mereka memutuskan hubungan ini menjadi lebih serius. Lin pun ingin memperkenalkan Duong ke keluarganya. Setelah diperkenalkan Duong kepada keluarga Lin yang sangat kaya raya ini, keluarga Lin ini kalau bisa dibilang itu mempunyai status sosial yang sangat tinggi di masyarakat di kota Binh Phuong itu ya, di Vietnam. Nah, pada awalnya Lee Van Mi dan istrinya Nguyen Lee Tian A ini menyetujui pasangan pilihan anaknya ya. Dan si Duong pun ini di-treat atau diperlakukan ini dengan sangat baik ya, sebagai pacar dari Lin. Hingga pada suatu waktu, orang tua Lin ini menyuruhnya untuk memutuskan hubungannya dengan Duong dan mencari pasangan yang lebih pastilah masa depannya.
Dan bisa dibilang kalau bisa nyarinya nih yang ekonominya setara lah sama keluarga kita, seperti itu. Tentu saja hubungan yang sudah dirajut Lin dengan Duong, Lin ini awalnya nggak mau ya. Tetapi lambat laun setelah berpikir masak-masak, Lin pun menyetujui saran dari orang tuanya. Lin pun memutuskan hubungan dengan Duong dan mulai membuka diri untuk berhubungan dengan pria lain. Duong yang diputusin oleh Lin ya, diputusin sama Lin, dia sangat sedih dan murka. Ia tidak terima bahwa Lin meninggalkannya. Dari situlah pikiran jahat mulai merasuki Duong. Walaupun hubungannya dengan Lin sudah berakhir, Duong tetap menjaga hubungan dengan sepupunya Lin yang berusia 14 tahun, seorang lelaki bernama V. Nah, V ini tinggal di rumah Lin ya, di rumah Lee Fan Mi tepatnya. V yang masih remaja ini senang bermain game online. Dia diiming-imingi Duong sejumlah uang jika mau membantunya untuk memata-matai keluarga Lin, di mana ia memberitahu V bahwa ia akan merampok rumah Lee Fan Mi dan akan membagikan hasil rampokan kepada V sebagai imbalan ya. V pun menerima ajakan tersebut karena ya anak remaja ya, udah kecanduan game online, dia diiming-imingin duit, akhirnya dia mau. Selain V, Duong ini mengajak kawannya bernama Tran Din Toai. Duong berjanji kepada Toai akan membagi hasil rampokannya ya. Toai setuju. Akhirnya pada 4 Juli, mereka berdua pergi ke rumah Lee Fan Mi untuk melancarkan aksinya ya. Nah, ketika mereka berdua nih sampai ke depan gerbang rumah Lee Fan Mi yang besar sekali, tiba-tiba V membatalkan niatnya untuk membantu Duong. Nah, V membantu Duongnya itu dengan cara cuma membukakan pintu gerbangnya doang ya. Itu doang bantuan V kepada Duong. Karena V membatalkan niatnya, ini membuat aksi Duong akhirnya gagal. Duong pun sangat marah kepada V pada saat itu. Keesokan harinya, Toai pun mundur dari rencana itu karena ingin merawat ibunya yang sedang sakit. Akhirnya Duong mencari kawan lainnya dan dapatlah dia bernama Fu Fantien. Duong dan Fu Fantien ini adalah kawan lama lah. Jadi Duong memberitahu aksi yang akan dia lakukan dan Tien pun setuju. Duong juga sudah mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan perampokan seperti senapan angin, senjata elektrik, sarung tangan, pentungan baja, dan juga pisau lipat. Dan juga untuk aksi yang keduanya dia akhirnya bisa membujuk V untuk membantunya membukakan gerbang kembali. Pada tanggal 7 Juli, tepatnya waktu dini hari ya, Duong dan Tien ini datang ke depan rumahnya Lee Fan Mi. V menepati janjinya. V membukakan gerbang untuk Duong dan Tien. Nah, ketika Duong dan Tien itu sudah masuk melewati gerbang dan V menutup gerbang, Duong dan Tien langsung menghabisi V dengan cara mencekiknya dan badannya ditusuk-tusuk oleh pisau. V pun langsung meninggal di tempat dan V dibiarkan tergeletak begitu saja di dekat pintu gerbang. Setelah menghabisi V, Duong dan Tien bergegas masuk ke dalam rumah Lee Fan Mi dan menuju lantai 2. Di sana mereka menemukan Lin, mantannya Duong ini, dan sepupunya yang berusia 18 tahun. Duong dan Tien pun langsung mengikat mereka serta menutup mulut mereka dengan lakban. Setelah itu mereka ke lantai 1 rumah itu dan menemukan yang punya rumah, Lee Fan Mi dan juga istrinya, beserta anak mereka yang berumur 15 tahun. Mereka memaksa Lee Fan Mi untuk menunjukkan barang berharga yang ada di rumahnya. Lee Fan Mi membawa mereka ke kamarnya dan Duong pun menemukan uang sebesar 4 juta Vietnam dong. Karena belum puas ya setelah mendapatkan uang nih, si Duong dan Tien nih belum puas. Akhirnya mereka menghabisi ketiga orang tersebut, Lee Fan Mi, istrinya, dan anaknya yang berusia 15 tahun. Duong dan Tien kembali ke kamar Lin di lantai 2.
dan dengan tega membunuh sepupunya Lin di depan matanya Lin sendiri. Setelah membunuh sepupunya, Duong pun langsung mengajak bicara Lin yang ketika itu masih disekap ya, masih dilakban. Dia mengeluarkan semua kekecewaan yang dia alami selama ini kepada Lin, segala keluh kesahnya, pokoknya curhat lah di depan Lin lah. Pokoknya dia nggak terima dengan kalau dia diputusin oleh Lin. Ya setelah dia curhat, ngomong-ngomong lah keluh kesah di depan Lin, akhirnya dia menghabisi Linnya sendiri. Ketika Duong dan Tien sudah menghabisi semua orang yang di rumah itu dan mereka ingin bergegas pergi, tiba-tiba mereka berdua ini mendengar suara tangisan bayi ya. Ternyata di rumah itu terdapat seorang bayi berusia 22 bulan, anak dari sepupu Lin di kamar itu. Gue juga nggak ngerti kenapa dia nggak bisa ngelihat kalau di situ ada bayi ya. Nah sebelum pergi nih, Duong dan Tien ini sempat menimang-nimang bayi itu hingga bayi itu tenang, baru mereka pergi menyelesaikan pembunuhan yang mereka lakukan. Oke, mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa sih polisi bisa tahu ya kalau Duong ini adalah pelakunya ya. Jadi kita flashback sedikit, ketika berita pembunuhan ini menggemparkan kota Bin Phuong, Duong ini sebenarnya turut hadir saat pemakaman seluruh keluarga itu. Terutama ketika Lin dimakamkan, dia nih berakting seakan-akan kehilangan orang yang sangat tersayang. Dia nih menangis meraung-meraung ya, meraung-raung, pokoknya agak berlebihan deh. Dan ketika polisi sedang olah TKP pun Duong ada di sana ya, melihat dari luar gitulah. Nah, polisi pun kan menyelidiki ya, memeriksa saksi-saksi dan lain-lain. Akhirnya timbullah kecurigaan kepada Duongnya ini ya, setelah pemeriksaan saksi. Dari situlah polisi mulai menginvestigasi Duong, akhirnya Duong ditahan dan Duong pun mengaku bahwa dia yang melakukan pembunuhan seperti yang gue ceritakan tadi. Nah, akhir dari cerita ini, Duong dan Tien dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan di Vietnam. Sedangkan Tuai yang mundur dari aksi ini untuk merawat ibunya tadi, dia juga dijatuhi hukuman penjara selama 13 tahun. Duong dieksekusi mati pada tahun 2017 dengan cara disuntik mati, dan Tien dieksekusi mati pada tahun 2018 dengan cara disuntik mati juga. Itulah tadi cerita tentang pembunuhan satu keluarga dari pengusaha kayu di Vietnam ya, yang didasari oleh sakit hati dari seorang pria yang nggak punya otak ini ya. Jadi mungkin itu dulu untuk hari ini. Mohon maaf kalau misalnya uploadnya jarang-jarang. Gue berusaha untuk tetap konsisten. Terima kasih untuk selalu menonton. Dan juga kalau misalnya ada waktu ya, itu boleh nonton konten kita terbaru namanya Interview Apaan Sih. Jadi gue tunggu di sana ya. Sampai jumpa lagi.